Lahan basah adalah daerah yang tanahnya selalu atau sesekali tergenang air, baik air tawar, air payau, maupun air asin. Genangan ini berasal dari air hujan, sungai, danau, air tanah, bahkan air laut. Lahan basah bisa ditemukan di pedalaman maupun di wilayah pesisir. Contohnya adalah rawa, hutan bakau, sawah, dan lahan gambut. Salah satu ciri utama lahan basah adalah tanahnya yang lembab atau jenuh air dalam waktu lama, sehingga tumbuhan dan hewan yang hidup di sana juga khas dan berbeda dengan daerah kering atau dataran tinggi. Beberapa jenis tanaman air dan burung air hanya bisa hidup di lingkungan seperti ini. Secara ekologis, lahan basah punya peran yang sangat penting. Fungsi pertama adalah mengendalikan banjir. Saat musim hujan tiba, air hujan yang turun dalam jumlah besar bisa diserap oleh lahan basah. Hal ini mencegah air langsung mengalir ke sungai secara besar-besaran yang bisa menyebabkan banjir di wilayah hilir. Lahan basah bekerja seperti spons alami, yaitu menyerap air saat berlebih dan melepaskannya perlahan saat diperlukan. Fungsi kedua adalah menjaga persediaan air dalam tanah. Saat musim kemarau, air yang tersimpan di lahan basah akan keluar secara perlahan, sehingga tanah di sekitarnya tidak cepat kering. Ini sangat penting bagi pertanian dan kehidupan masyarakat sekitar. Lahan basah juga punya kemampuan untuk menyaring air secara alami. Ketika air mengalir melalui lahan basah, lumpur, limbah, dan zat pencemar akan tertahan oleh tumbuhan dan tanah. Proses ini membantu membersihkan air sebelum masuk ke sungai, danau, atau laut. Oleh karena itu, lahan basah berperan penting dalam menjaga kualitas air. Fungsi lainnya adalah sebagai habitat atau tempat hidup berbagai makhluk hidup. Banyak spesies ikan, burung, katak, serangga, bahkan reptil hidup dan berkembang biak di lahan basah. Ada juga tumbuh-tumbuhan khas seperti eceng gondok, teratai, dan pohon bakau. Keanekaragaman hayati di lahan basah sangat tinggi. Bahkan beberapa spesies yang langka hanya bisa ditemukan di wilayah ini. Selain fungsi ekologis, lahan basah juga punya manfaat ekonomi dan sosial. Bagi masyarakat sekitar, lahan basah menyediakan sumber makanan seperti ikan, udang, dan tanaman air. Banyak juga yang memanfaatkannya untuk pertanian, terutama sawah karena tanahnya subur dan cukup air. Beberapa daerah juga menjadikan lahan basah sebagai tempat wisata alam karena pemandangannya unik dan menarik. Walaupun lahan basah memiliki banyak fungsi dan manfaat, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengelolaannya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi lahan basah yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Keseimbangan antara air, tanah, dan organisme di dalamnya dapat terganggu akibat pencemaran, pengeringan, maupun alih fungsi lahan secara tidak terencana. Apabila gangguan ini terjadi secara terus-menerus, maka kerusakan ekosistem akan sulit diperbaiki. Selain itu, pemanfaatan lahan basah seringkali kurang optimal karena adanya anggapan bahwa lahan tersebut tidak produktif. Beberapa orang menilai bahwa lahan basah tidak memberikan keuntungan ekonomi secara langsung, sehingga tidak jarang lahan ini dialihfungsikan menjadi pemukiman, lahan industri, atau pertanian intensif. Padahal kegiatan tersebut dapat menghilangkan fungsi penting lahan basah sebagai penyerap air, penyangga banjir, dan penyaring alami. Letaknya yang sering berada di daerah terpencil dan kondisi tanah yang berlumpur serta tergenang air secara terus-menerus juga menjadi kendala dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan basah. Hal ini menyulitkan akses untuk pengawasan, penelitian, dan pelestarian secara rutin. Lahan basah yang sedang kalian lihat merupakan lahan basah yang berada di Desa Kunyit, suatu contoh dari sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Di sini terbentang lahan basah yang sangat luas, dipenuhi dengan hamparan sawah hijau yang subur dan menghidupi warga sekitar. Nutrisi alami dari tanah dan aliran air yang melimpah menjadikan sawah di Desa Kunyit sebagai sumber pangan dan penghidupan utama masyarakat. Setiap musim tanam, petani bekerja bersama alam memanfaatkan kekayaan lahan basah untuk menanam padi dengan metode tradisional.
Dapat kalian lihat bahwa di video telah menunjukkan sawah yang telah melewati masa panen, di mana petani-petani sudah melakukan pemanenan dari hasil tanam mereka selama beberapa bulan terakhir untuk dijadikan sumber pangan yang bermanfaat bagi warga sekitar. Sawah-sawah di Desa Kunyit ini memanfaatkan sifat lahan basah, yaitu tanah yang lembab dan mudah tergenang air. Di mana dapat kalian lihat di video ini bahwa banyak bagian-bagian tanah di persawahan yang tergenang air dan dialiri air, di mana air ini menjadi elemen utama bagi persawahan yang mengalir secara alami baik dari hujan maupun dari saluran irigasi. Tak jauh dari area persawahan mengalir juga sungai yang sangat membantu warga sekitar, yaitu Sungai Tabanio. Sungai Tabanio yang terletak di wilayah Desa Kunyit, Kecamatan Pelahari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan salah satu sungai yang memiliki nilai historis, ekonomi, dan sosial yang sangat penting dalam perkembangan daerah tersebut dari masa ke masa. Sungai ini tidak hanya menjadi aliran air yang membelah kawasan desa, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah panjang yang telah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Sejak abad ke-17, kawasan di sekitar Sungai Tabanio sudah dikenal sebagai jalur perdagangan yang sangat strategis dan vital, terutama bagi Kesultanan Banjar yang kala itu berkuasa di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Komoditas unggulan seperti lada, ikan hasil tangkapan dari sungai dan laut, serta emas yang ditambang dari daerah pedalaman diangkut melalui sungai ini dan kemudian diperdagangkan ke berbagai wilayah, baik lokal maupun internasional. Hal ini menjadikan Sungai Tabanio sebagai salah satu nadi ekonomi yang memperkuat posisi Kesultanan Banjar dalam percaturan perdagangan Nusantara saat itu. Tidak hanya pedagang lokal, kapal-kapal asing dari berbagai negara seperti Inggris dan Belanda juga kerap singgah di muara Sungai Tabanio untuk melakukan aktivitas perdagangan. Keberadaan jalur air ini menarik perhatian besar dari pihak Belanda yang pada masa itu diwakili oleh VOC. Setelah melalui serangkaian interaksi diplomatik dan tekanan politik, VOC akhirnya memperoleh hak monopoli atas perdagangan di kawasan ini melalui perjanjian resmi dengan pihak Kesultanan Banjar pada tahun 1779. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, VOC kemudian membangun sebuah benteng yang dikenal dengan nama Benteng Tabanio di sekitar muara sungai pada akhir abad ke-18. Benteng ini dirancang tidak hanya sebagai pusat pertahanan militer untuk mengamankan kepentingan kolonial Belanda, tetapi juga sebagai basis perdagangan dan pengawasan lalu lintas barang dan kapal yang keluar masuk wilayah tersebut. Pembangunan benteng ini semakin mempertegas pentingnya Sungai Tabanio dalam konteks kolonialisme dan ekonomi maritim pada masa itu. Namun, peran benteng Tabanio sebagai simbol kekuasaan kolonial tidak bertahan tanpa perlawanan. Pada tahun 1859, dalam rangkaian Perang Banjar yang merupakan bentuk perlawanan rakyat Kalimantan terhadap dominasi Belanda, benteng ini berhasil direbut oleh para pejuang lokal yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Haji Bu Yasin dan Deman Leman. Meski sempat dikuasai oleh pasukan rakyat, Belanda kemudian mengerahkan kekuatan militer yang besar untuk merebut kembali benteng tersebut. Peristiwa ini menunjukkan betapa strategisnya posisi benteng dan sungai tersebut dalam perebutan kekuasaan antara penjajah dan rakyat pribumi. Setelah perlawanan rakyat berhasil dipadamkan dan Kesultanan Banjar runtuh sekitar tahun 1860, pemerintahan kolonial Belanda memindahkan pusat administrasi dari kawasan muara ke wilayah Pelihari yang lebih aman dan strategis dari sudut pandang politik. Sejak saat itu, Benteng Tabanio perlahan ditinggalkan dan akhirnya dibiarkan hancur oleh waktu. Memasuki era modern, Sungai Tabanio tetap memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Kunyit dan sekitarnya. Sungai ini tidak hanya digunakan untuk keperluan transportasi lokal dan mata pencaharian sebagai nelayan dan petani, tetapi juga menjadi sumber air dan simbol kehidupan bagi warga.
Dengan demikian, Sungai Tabanio tidak hanya memiliki nilai historis yang tinggi sebagai saksi perkembangan peradaban dan perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga terus berperan sebagai elemen penting dalam pembangunan, kesejahteraan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitarnya hingga saat ini.